kan sekarang ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Gini loh, bro. Bela siapa? Kami mengerti, ya, negara, kami mengerti suku. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara. Ya. Tak ada hubungannya sama kami. Kau percayalah. Dan kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia ke luar negeri. Mereka bangga, Pak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia. Mereka mewakili Indonesia bertanding. Iya, si Tionghoa ini tadi kan. Oh, gitu kan? Orang bilang kan banyak yang bilang kayak gini. Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. Kan itu sekarang lagi viralnya nih. Jadi bela siapa kan gitu. Sementara orang Tionghoa sendiri rata-rata bilang kami itu tak orang Indonesia, ya bela Indonesia kan gitu. Nggak usah ditanya lagi itu. Jadi yang menggoreng itu tuh kayak mana sekarang judulnya tuh? Entahlah, Wak, karena mereka tak ngerti, Wak. Ada sentimen atau apa? Survei aja lah 1.000 orang Tionghoa. 100% tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. Pemain. Oh, gitu. Ya, itu besar di Belanda tuh. Lahir di Belanda. Mereka bangga Indonesia. Apalagi kami yang dari kecil. Oh iya pula ya. Awak dari kecil dari Indonesia ya kan. Pemain naturalisasi yang semalam orang Belanda hari ini orang Indonesia aja mereka bangga. Apalagi kami yang dari kecil. Iya, berarti abang sedikit dongkol lah dibilang tidak membela Indonesia gitu ya. Jadi pas ada banyak dongkol sekali ya. TikTok pasti abang dongkol kan. Tapi aku bangga dengan yang orang luar negeri. Dia iri deh orang Cina Indonesia bila Indonesia tuh aku senang deh. Iya, Malaysia tuh. Karena kami tuh memang begitu. Salah satunya, aku kan pernah di Malaysia. Kau tahu, ada pernah orang Malaysia ngomong ke aku heran tengok kalian di Indonesia nih. Kenapa? Aku pernah tanya dia bilang sama kawan orang Indonesia, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Enggak, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Karena kami di Malaysia, kalau tanya kau ini orang apa? Orang Cina. Orang Cina, orang India, orang Melayu dia bilang. Ya. Orang Indonesia aku tanya. Oh, itu beda ya kan? Tahu jawabnya orang Indonesia. Kalau papamu suku ya tahu orang Indonesia. Ya. Oh. Itu bedanya berarti, Indonesia dan juga Malaysia. Tionghoa di Indonesia ini Indonesia berarti ya. Indonesia. Berarti kalau orang bilang bukan orang Indonesia sakit hati lah ya kan. Gimana ya? Sebetulnya bukan sakit hati, Wak. Kami ya karena kami itu bukan begitu ya kami ya merasa ya kecewa lah. Yang bikin heboh itu kan di sepak bola. Iya, ini Indonesia mau bertandang ke Cina ini. Tionghoa karena mungkin skillnya tidak di sana. Termasuk negara Cina yang paling penduduk paling ramai. Sepak bolanya juga tidak maju kan. Kita di Indonesia minoritas lagi. Cuma kalau ada satu aja yang betul-betul jago masuk timnas, bangga yang minta ampun. Hilang, tak ada kata-kata. Oh, orang apa? Kalau seandainya ada pula lagi. orang Tionghoa masuk di timnas. Oh, gila lagi tuh ya. Pendukungnya tuh ya. Wah, ini hilang. ini kenapa di sepak bola ini viral? Padahal sebelumnya badminton Indonesia dan Cina paling sering kan? Iya. Oh iya juga. Iya benar. Biasa aja. Biasa aja. Begitu di sepak bola baru. Kenapa viral? Iya. Indonesia selalu ketemu Cina kok di badminton. Iya. Lawan musuh bebuyutan dia kan gitu. Jadi di jiwa abang sendiri lah kalau main lah agak badminton dulu kan. Kalau main lah Indonesia lawan Cina, ya kan. Berdebarnya bang tuh ke siapa? Tak saya tanya lagi lah, Pak. Berdebarnya ke Indonesia. Indonesia lah, Mas. Aku masih ingat. Salah satunya gitu. Kami itu tidak punya. Alam Budi Kusuma, Ardi Dewi Renata, bagaimana mereka lawan Cina tuh. Kalau udah menang. Oh tapi ya pula bang, pemain-pemain Tionghoa Indonesia di badminton rata-rata Tionghoa bang. Oh gitu. Wajar bang, dia bela. Oh, kalau di Indonesia banyak Tionghoa. Walaupun Joko yang lawan. Iya, mati-matian bela Indonesia. Tetap lah Taufik Hidayat itu ya kan. Tetap. Iya. Saya si apa Jonathan Christie. Jonathan Christie Tionghoa. Tionghoa. Jonathan Christie itu Tionghoa. Aku tak ikuti. Iya pula. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat paling jelas. Yang double? Dari wajahnya aja ketahuan. Double yang cewek yang terakhir ini? Begini rupanya ya. Saya baru paham kenapa di Indonesia nih kalau sebut tentang negara, mereka dari segi kesatuan itu
memang cukup kuat ya. Dan ini menarik perhatian saya sebenarnya apabila melihat perbedaan masyarakat Tionghoa di China, bukan di China, masyarakat Tionghoa di Indonesia dan juga di Malaysia dari segi mereka punya nasionalisme itu. Itu yang kalau Indonesia memang cukup tulen ya. Dia punya pembelaan dan juga macam mana mereka punya rasa di bumi sendiri. Begitulah yang saya lihat jiwa nasionalisme yang cukup kuat. Lihat saja dari segi perlawanan sepak bola, sungguh pun perlawanan menghadapi China dan masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia begitu support terhadap timnas Indonesia. Saya rasa kagum ya, macam mana Indonesia negaranya membentuk satu fahaman, satu penghayatan yang cukup kuat sehingga hari ini, dari dulu sampai sekarang, dimanapun mereka berada, kalau contoh berada di luar negara, mereka tidak akan menyebut soal bangsa suku. Mereka akan mengatakan mereka adalah orang Indonesia ataupun bangsa Indonesia. Bukan sebut bangsa Tionghoa ataupun bangsa-bangsa yang lain ataupun suku yang lain. Jadi itu. Kalau di Malaysia dia beda guys. Kalau ditanya suku apa? Suku Melayu, suku Cina, suku India, begitu. Jadi inilah yang coba kita selami bagaimana Indonesia menyerapkan ya tentang soal nasionalisme dan juga kata-kata mereka satu hati semua. Ini yang menjadi satu fenomena yang orang luar pun begitu heran ya melihat bagaimana kalau orang Tionghoa datang ke Malaysia yang dikatakan tadi, bila ditanya, sehingga orang Malaysia, Cina di Malaysia ya, dia begitu kaget, heran ya. Sedangkan mereka satu etnik ya, yaitu Tionghoa. Tapi kalau dari Indonesia pasti dia cakap dia adalah bangsa Indonesia. Kalau Malaysia lain. Jadi ini satu perkara yang wajar diambil pengajaran sebab ini salah satu kekuatan yang terbentuk di negara Indonesia, yang mana sungguh pun negara Indonesia ini mempunyai hampir 300 juta jiwa, sekitar 270 hingga 280 juta jiwa begitu. Tetapi dalam kepelbagaian suku, keanekaragaman budaya, mereka dapat bersatu hati, mereka dapat bersama-sama, lagi-lagi dari segi sepak bola. Jadi seluruh rakyat Indonesia bila membela timnas Indonesia, disitulah kita akan melihat mereka ini seolah-olah pergi berperang. Jadi ini kelebihan dan juga kekuatan untuk Indonesia nih. Sudahlah pemainnya yang begitu bagus, dan supporternya juga turut memberi dukungan yang cukup luar biasa. Atmosfernya wow, memenuhi satu stadion yang boleh mencapai kapasitas sehingga 80.000 orang. Jadi pendukung-pendukung timnas Indonesia ini akan hadir memberi dukungan dengan koreografi yang menarik ya, kreatif, sehingga itu menjadi sorotan media asing. Setelah momen supporter Cina menyerang sekelompok supporter Indonesia bertandang ke Cina untuk mendukung timnas. Saat laga antara tuan rumah Cina melawan Indonesia berlangsung, supporter Indonesia yang jumlahnya sangat sedikit mendapatkan sorakan dari ribuan supporter tuan rumah. Tidak hanya itu, supporter Cina bahkan melarang ultras Indonesia memasang spanduk dukungan mereka. Timnas Cina pun menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada supporter Indonesia dengan membiarkan insiden ini terjadi tanpa ada upaya untuk menenangkan situasi. Ini yang sekarang nih menjadi persoalan juga ya, bila mana Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia dikenakan sanksi oleh FIFA disebabkan ketika Bahrain bertandang ke Indonesia, yang mana dikatakan supporter timnas Indonesia ini membuat satu perkara yang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan lah. Tetapi lihat, kalau Cina sekali ketika memperlakukan Indonesia seumpama itu, tidak ada dikenakan apa-apa sanksi. Jadi ini satu persoalan, kenapa kalau Indonesia ya begitu diambil perhatian sangat oleh FIFA.
Kesalahan-kesalahan kecil pun diambil tindakan sehingga Federasi Sepak Bola Indonesia didenda guys, hampir lebih kurang 400 juta kalau tidak silap lah. Jadi melihat tentang keadaan ini, kalau supporter untuk Stadion Gelora Bung Karno ataupun untuk penonton-penonton di stadion nanti akan dikurangkan 15% begitulah. Jadi ini boleh menyebabkan mungkin dari segi dukungan supporter yang biasanya di belakang gawang timnas Indonesia itu yang memberi semangat sebenarnya dari segi sorakan ya, semangat dari segi gendang, koreografi itu salah satu kaedah untuk memberi semangat kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi dengan pengurangan ini rasanya ada sedikit kekurangan lah, tapi yakinlah walaupun dikurangkan 15%, Stadion Gelora Bung Karno itu 80.000 boleh muat. Jadi dilihat daripada berita yang saya lihat lebih kurang 3.000 tempat ya untuk pendukung-pendukung timnas China. Bagi sobat yang Habis belum tiket. tahu, untuk pembelian tiket laga kandang terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dibuka besok Khamis 15 Mei pukul 10 pagi waktu Jakarta. Terima kasih dan respect kepada sahabat Rawa yang update abang pasal ini. Terakhir kali abang coba membeli tiket untuk Indonesia versus Bahrain, gue gagal kerana tidak bisa masuk aplikasi Living. Abang diberitahu perlu memiliki akaun mandiri. Oh, jam pula. Bank sudah nak tutup. Baru saja parking tengah cari bank Mandiri. Ini pertama kali saya datang kawasan ni, guys. Sorry brother, where is the Mandiri Bank? Oh, sudah pindah mana? Oh, tak tahu. Okay, tak apa. Thank you. So, yang branch ini dah tutup. So, aku kena cari yang lain lah. Sekarang kita kena gerak tempat lain dalam setengah jam lagi. Harap boleh buka account lah. Kalau tak, Kehabisan tiket, guys. Beli tiket lah. Dah sampai lokasi kedua. Mana ni? Dah nampak. Mandiri dah nampak. Oh, ini Bank Mandiri. Salah, saya tak boleh buka akaun weh. Cuma untuk rakyat Indonesia saja boleh buka akaun Mandiri ni. Aduh, susah sangkut weh. Macam mana nak beli tiket weh? Sejujurnya abang sangat stres kerana tiket pesawat dan booking hotel sudah dibeli. Yang lebih penting, gue tidak ingin miss pertandingan besar ini. Gimana guys? Tolong beri abang petunjuk bagaimana cara beli tiket sebagai orang asing. Please komentar di sini. Ini fans Malaysia ya, dia selalu membuat review tentang timnas Indonesia. Dan kalau dilihat ya, untuk perlawanan akhir untuk kandang, sebab Indonesia tandang ya, didatangi ya, ataupun China datang ke Indonesia. Jadi Indonesia sebagai tuan rumah, so ini adalah perlawanan terakhir di tempat sendiri, yaitu di Gelora Bung Karno untuk timnas Indonesia. Jadi inilah saat yang betul-betul dinanti-nantikan, dan juga perlawanan terakhir di Indonesia. Sudah pasti pendukung-pendukung timnas Indonesia akan memberi dukungan sepenuh hati, sebab ini juga adalah membawa ya, sama ada Indonesia bisa meneruskan ke babak seterusnya ya atau tidak, bergantung pada perlawanan menghadapi China ini. Dan inilah suasana yang telah berlaku sekarang yang cukup menarik perhatian apabila dengan menjadi satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN ya, yaitu timnas Indonesia, yang mana sekarang ini dalam perjuangan mereka untuk ke Piala Dunia turut mendapat dukungan oleh seluruh se-ASEAN ya, untuk laga menghadapi dua tim lagi, yaitu China dan juga Jepang. So bila melihat ya, yang pertama dari segi masyarakat Tionghoa, dari segi mereka punya dukungan itu terhadap timnas Indonesia cukup luar biasa ya, berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Indonesia saja yang begitu, dia punya rasa jiwa nasionalisme itu cukup tinggi. Manakala dari segi tiket sudah ludes guys. Kalau dilihat ya, tiket baru 5 jam lebih kurang begitulah sudah terjual ludes. Jadi inilah perlawanan akhir yang bakal akan kita saksikan nanti ketika Indonesia menjamu China. So diharapkan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan ini merupakan harapan ASEAN juga. Dan doa se-ASEAN semoga timnas Indonesia bisa
meraih kemenangan. Jadi guys, apapun terus kita dukung, doakan untuk perjuangan timnas Indonesia agar dapat sampai ya ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.